Halo Sobat Warta, semangat pagi, salam koperasi, salam Madata. Baik, selamat datang di podcast Madata, media komunikasi, edukasi, dan promosi dari Mandara Sedana Kuta. Baik, bersama saya Langsung Putri, dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Nyoman Wirya, selaku Ketua Pengawas dari Koperasi Mandara Sedana Kuta. Baik, apa kabar hari ini Pak Man? Baik. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih Bu. Nah, pas kali nih, tema hari ini yaitu pentingnya pengawasan di dalam berkoperasi. Nah, pas banget ya sebagai Pak Man, sebagai narasumber yaitu ketua pengawas dari Koperasi Mandara Sedana Kuta. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video untuk Sobat Madata tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita hari ini. Nah, kali ini kita nyambung ke tentang koperasi ya Pak Man ya. Di koperasi itu kan pengawas dan pengurus itu wajib kompeten nih. Nah, di sini Pak Man sebagai pengawas itu kapan melakukan ujian kompeten Pak Man? Terima kasih sebelumnya. Perlu kami apresiasi bahwa terbentuknya atau diadakannya podcast ini dapat dipergunakan sebagai media untuk memberikan semacam diklat pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana berkoperasi yang baik. Nah, berlanjut kepada pertanyaan dari Bu Jo yang mengatakan tentang sertifikasi kompeten pengawas. Pak Man sebenarnya sudah memiliki sertifikat kompeten dari tahun 2021. Kemudian di tahun 2024 mengikuti perpanjangan kembali dan sampai berlaku sampai tahun depan. Jadi 2023, 2024, 2025 dan 2025. Jadi tahun 2027 barangkali akan diperpanjang kembali. Jadi batasnya itu 3 tahun ya Pak Man? 3 tahun. Nah, sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya masalah koperasi yang harus open loop sama closed loop. Nah, dari sisi pengawas sih Pak Man, bagaimana menurut Pak Man sih tentang koperasi yang harus closed loop sama open loop itu? Mengacu kepada Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian, yang intinya berbunyi adalah koperasi itu dari, oleh, dan untuk. Kan demikian. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi kesimpulannya bahwa koperasi itu harus hanya melayani anggota, kemudian dan di muaranya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan untuk anggota. Nah, oleh karena itu, karena barangkali banyak koperasi yang operasionalnya melayani umum, jadi tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang 92 tersebut, Undang-Undang tentang perkoperasian. Jadi kita diberikan kesempatan untuk memilih apakah kita betul-betul melaksanakan daripada apa yang digariskan oleh Undang-Undang perkoperasian tersebut, ataukah kita boleh melayani di luar anggota. Jadi pilihannya adalah kalau kita memilih Undang-Undang 92, jadi kita harus close loop. Jadi
hanya melayani komunitas. Saja, ya. Kemudian kalau misalnya masih melayani di luar itu, berarti dia memilih open loop. Ya. Berarti di Koperasi Mandala Senakota ini memilih close loop ya, Close Pak, loop, ya. Kemudian pengawasannya juga berbeda. Kalau yang open loop itu diawasi oleh OJK, jadi hampir prinsipnya dengan perbankan. Kemudian kalau yang closed loop masih di bawah pengawasan dinas koperasi. Berarti dari segi pengawasannya juga beda, Pak Man, ya? Beda-beda. Open loop sama closed loop. Nah, sekarang nyambung ke tema kita pengawasan ya, Pak Man, ya. Dari segi pengawasan itu kan ada namanya SPI sama pengawas. Apakah di koperasi itu wajib adanya SPI dan pengawas atau tidak? Mengacu kepada undang-undang, kita kan berkoperasi, jadi ada undang-undang yang harus kita taati. Jadi Undang-Undang 92 tahun nomor 25 tahun 92 itu tentang koperasi, wajib badan yang harus ada itu adalah wajib pengurus dan wajib pengawas. Jadi SPI itu tergantung dari kebutuhan daripada koperasi. Kalau koperasi memandang SPI perlu diadakan, maka dibentuklah SPI. Kemudian pertanggungjawabannya pun berbeda. Kalau pengawas itu mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya ke rapat anggota tahunan. Kalau SPI mempertanggungjawabkannya kepada manajer atau kepada pengurus. Berarti SPI itu tidak wajib ada di sebuah koperasi ya. Tapi di Koperasi Mandala Senakota ini ada SPI, Pak Man. Ada SPI. Baik, untuk tugasnya nih Pak Man, tugas pengawas koperasi itu apa aja sih Pak Man yang lebih mendetail? Tugas pengawas. Ya, pengawas. Pengawas itu mempunyai tugas ketika pemerintah membuat regulasi, atau sekarang ada undang-undang sebagai aturan pokok yang harus kita taati selaku gerakan koperasi. Kemudian ada lagi turunan daripada undang-undang tersebut, misalnya keputusan menteri, peraturan menteri, kemudian yang bersifat generalis itu. Jadi pengawas ini memiliki kewajiban agar undang-undang atau peraturan tersebut diimplementasikan di koperasi. Kemudian di samping undang-undang yang bersifat umum, juga koperasi itu membuat keputusan-keputusan intern koperasi itu sendiri. Barangkali ini sering disebut dengan lead spesialis, seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian rencana kerja maupun program kerja. Inilah yang menjadi dasar pengawasan dari pengawas. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan operasionalnya tidak jauh menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan di dalam rencana kerja maupun program kerja. Berarti bukan cuman masalah keuangan aja yang kita yang diginiin sama pengawas ya Pak Man ya. Jadi undang-undang, peraturan dan semuanya tuh harus tetap diawasi. Baik, kalau misalnya itu tugas tentang pengawas. Nah, sekarang kalau SPI itu apakah sama tugasnya sama pengawas Pak atau beda? Hampir sama, tetapi yang lebih membedakan bahwa SPI itu mempunyai tugas yang penting, yang sangat penting tentang operasional sehari-harinya. Kinerja kerja dari betul. Kemarin barangkali Bu Jero membuat semacam bisnis proses atau standar operasional dan prosedur, itulah yang menjadi acuan daripada SPI. Berarti anggapannya kayak memantau juga. Memantau ya. Jalannya betul. SOP itu apakah berjalan dengan sesuai SOP-nya atau ada yang melanggar atau gimana gitu Pak Man ya. Demikian pula halnya dengan pertanggungjawabannya Bu Jero. Katakanlah misalnya SOP ini dilanggar. Kita ambil contoh lah yang paling mudah untuk dicerna gitu. Tentang pencairan pinjaman.
pencairan pinjaman di dalam SOP itu kan disebutkan langkah pertama ada permohonan, kemudian dilanjutkan survei. Nah, tiba-tiba saja nanti ada pencairan pinjaman tanpa ada permohonan. Inilah yang Langsung menjadi loncat ya Pak Man ya. itu. Jadi sudah pasti ada pelanggaran. Dan temuan ini yang ditemukan oleh SPI ini wajib untuk dilaporkan kepada manajemen atau manajer atau pengurus agar ditindaklanjuti secepatnya agar tidak menjadi sebuah kebudayaan. Berarti nggak bisa dong Pak Man ya, SPI itu langsung memberitahu kepada yang salah misalkan. Harus dia ke manajer dulu, nanti manajer yang memberitahu apa konsekuensinya atau gimana tuh Pak Man ya? Betul. Karena sesungguhnya SPI itu di bawah manajer, bukan di bawah daripada kabag pendanaan, kabag. Jadi apa yang ditemui harus dilaporkan kepada atasannya yaitu manajer. Gitu. Berarti kalau misalnya ada pun misalnya penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan oleh misalkan kayak koperasi ini, pengawas itu bisa nggak langsung kayak negur atau tetap ke rapat anggota dulu baru nanti diselesaikan gitu Pak? Dilihat dari ketentuannya ya seperti apa yang katakan Bu Jero, yaitu pertanggungjawaban pengawas disampaikan di dalam rapat anggota. Berarti dirapatin dulu Pak Man ya. Berarti nggak bisa langsung giniin yang salah gitu misalnya. Baik, kalau misalnya ini anggota itu ada sesuatu yang tidak dia senangi atau gimana, bisa nggak anggota itu juga melakukan kayak pengawasan dalam sehari-harinya mereka? Anggota ikut terjun langsung dalam pengawasan gitu, bisa memungkinkan nggak Pak Man? Koperasi itu kan dilihat dari prinsipnya memang memberikan kewenangan yang besar kepada anggota untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional koperasi. Ya. Nah inilah kita mencoba dan sudah kita terapkan untuk memberikan ruang yang cukup besar kepada anggota untuk melakukan pengawasan. Seperti misalnya ketika kita melakukan transaksi tabungan Bu Jero ya, kita kan secara otomatis anggota sudah diberikan notifikasi. Nah kalau dalam notifikasi tersebut angka yang di-store berupa tabungan ada selisih, sudah barang tentu harus disampaikan kepada manajemen. Berarti anggota itu juga bisa melakukan pengawasan ya Pak Man ya dari transaksinya mereka. Bukan bisa, gitu ya? harus. Karena koperasi itu milik anggota. Jadi anggota pun memiliki keleluasaan untuk melakukan pengawasan. Berarti mungkin juga Pak Man ya kalau misalnya anggota itu kayak membuka, kalau misalnya ini transaksi per hari itu kan bisa lewat notifikasi WA. Betul. Kalau misalnya lewat Marata Mobile pun bisa juga Pak Man ya? Bisa. Dari saldonya mereka bisa lihat ya. Iya. Jadi kalau misalnya anggota mau ikut langsung mengawasi sebuah koperasinya itu bisa, kalau misalnya di Koperasi Mandala Astana Kuta ini ada yang namanya aplikasi Marata Mobile. Jadi dari sana anggota bisa langsung melihat saldonya mereka, baki debat pinjaman, pokoknya semua ada di aplikasi Marata Mobile. Baik, balik lagi nih Pak Man ke SPI sama ke pengawasan. Mungkinkah ada laporan SPI atau pengawas itu yang dilaporkan atau membuat laporan itu ada Pak Man? SPI atau pengawas itu membuat laporan gitu. Kalau pengawas wajib membuat laporan untuk dipertanggungjawabkan di RT, kan demikian. Kemudian SPI pun membuat laporan. Kalau terjadi penyimpangan langsung disampaikan kepada manajemen atasannya, kemudian atasan akan barangkali menyempurnakan daripada SOP yang ada. Demikianlah aturan main daripada tugas SPI tersebut. Jadi SOP yang sudah dibuat akan disempurnakan apabila ada peluang untuk melakukan pelanggaran. Jadi dari SPI lah informasi itu akan didapat.
Pelanggaran itu akan didapat oleh SPI. SPI melaporkan kepada manajemen, manajer dalam hal ini atau pengurus. Nanti pengurus mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan dari SOP itu sendiri. Oh, gitu. Nah, Pak Man kan udah lama juga nih jadi pengawas. Barangkali misalkan ada contoh pelanggaran apa gitu yang bisa dihadapi dan apa yang Pak Man berikan solusinya. Ada nggak contoh? Saya kayak pelanggaran apa gitu? Pelanggaran penyimpangan Ya, daripada penyimpangan. ada Abu Jero barangkali ya karena koperasi sifatnya memberikan prospek ke depan, ada persyaratan daripada menjadi anggota koperasi itu kan minimal KTP kan demikian ya. Tahu-tahu karena prospeknya bagus Langsung lolos. langsung gitu, lolos, ya. anaknya baru 6 bulan sudah dimasukkan menjadi anggota. Itu di koperasi lain ini untuk di Mandara Sedana sih tidak masih ada, aman, masih aman sesuai dengan ketentuan karena memang kita disiplin ya. untuk melakukan mengimplementasikan undang-undang yang ada. Ini ada di koperasi lain ternyata baru 6 bulan jadi anggota kan udah lucu ya. Nah, itulah kayak belum tahu koperasinya itu udah langsung jadi anggota gitu. Ya. Dan kita tidak mau yang begitu. Bagaimanapun apapun undang-undang itu, perintah undang-undang itu kita laksanakan. Berarti tetap sesuai SOP yang ada walaupun kayak misalnya Tiang sama Pak Man dekat, walaupun misalnya kita dekat, tetap kita harus mengikuti SOP yang ada ya Pak Man ya. Betul. Nggak boleh kita menyimpang karena itu pun nanti bakal berkelanjutan untuk selanjutnya. Betul. Kemudian kerja pun yang kita harapkan adalah profesionalisme. Tidak berdasarkan ini keponakan saya, ini adik saya, tidak demikian. Kita mengacu kepada profesionalisme kerja. Nah, Sobat Mandata, itulah tadi pembahasan kita mengenai pentingnya pengawasan di dalam berkoperasi. Dari segi pengawasannya, tugasnya, tugas SPI sehari-hari, dan itu pun kita harus mengedepankan SOP-nya ya, sesuai aturan. Bukan berarti baru kita saudara, kita dekat, kita sudah melanggar SOP, itu udah menyimpang namanya dari pengawasan. Itu juga anggota bisa ikut juga mengawasi dari notifikasi sehari-hari ya Pak Man ya, sama lewat aplikasi Mandata Mobile juga bisa. Jadi dari saldo mereka bisa ngelihat bagi debat sama mutasi-mutasi yang lainnya itu bisa mereka lihat dari Mandata Mobile. Nah, terima kasih Pak Man atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada podcast kita kali ini. Baik, akhir kata saya Laksmi pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di podcast Mandata selanjutnya. Salam koperasi, salam Mandata bersama wujudkan impian. Sampai jumpa.